untuk diri kita. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk meraih prestasi-prestasi, di mana prestasi itu hanya kembali kepada diri kita. Itu terlalu kerdil. Ada ungkapan Buya Hamka itu, kalau hidup hanya sekedar hidup, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan pun juga hidup. Kerja hanya sekedar kerja, maka kera di hutan pun juga kerja. Jadi kalau kita ini hidup hanya untuk hidup, kita hidup hanya untuk hidup, atau kita kerja hanya untuk kerja, maka kita tidak ada bedanya dengan apa? Dengan binatang. Tidak ada bedanya. Kalau kita hidup hanya untuk sekedar hidup. Para jamaah sekalian, setiap hari berapa orang yang meninggal dunia? Berapa orang yang meninggal dunia setiap hari? Banyak. Tapi yang dikenal, yang terus diingat dari orang yang meninggal dunia itu sedikit. Kenapa? Karena sebagian besar seperti kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan pun juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, maksudnya kita kerja ya sekedar supaya kita kenyang, supaya kita dapat supaya punya rumah, supaya punya bisa berkeluarga, anak-anak kita cukup nafkah. Kalau hanya sekedar itu, maka binatang pun melakukan itu. Betul tidak? Betul tidak? Jadi bagi seorang muslim bukan hanya seperti ini. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini saya mengajak sebenarnya, atau kita mengajak bahwa kalau kita seorang muslim, cita-cita kita bukan hanya sekedar hidup. Kalau kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja. Bagaimana kita hidup, manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain. Al-Imam An-Nawawi, karena dia punya cita-cita bahwa dia hidup bukan hanya sekedar hidup. Dia hidup untuk orang lain, dia hidup untuk umatnya. Maka meskipun usia beliau singkat, bahkan beliau tidak sempat menikah, usia beliau singkat, tapi karya beliau melegenda, dirasakan manfaatnya. Sudah berapa tahun, berapa ratus tahun Imam Nawawi meninggal dunia, tapi karyanya masih dibaca oleh orang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, karena hidupnya bukan hanya sekedar hidup. Al-Imam Al-Bukhari bukan hanya sekedar hidup. Maka karya beliau juga dinikmati oleh orang. Jadi orang-orang yang besar yang hidup di atas kehidupan dunia ini, manusia yang paling mulia, bukan hanya sekedar manusia yang paling mulia, Nabi dan Rasul yang paling mulia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita melakukan satu kebaikan. Sekarang ini kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya sampai tak kepada Nabi? Kita sholat sunnah, kita sholat wajib, kita berzikir, kita baca Quran, ada pahalanya Nabi, ada sahamnya Nabi dari setiap kebaikan yang kita lakukan, karena beliaulah yang mengajarkan kebaikan itu. Maka para jamaah sekalian, sudah berapa kali antum ikut ta'lim, dan sudah berapa banyak kebaikan yang antum ketahui, sudah tidak diajarkan kepada orang. Jadi kalau hanya ta'lim, sekedar ta'lim, baru sampai satu derajat, karena tujuan menuntut ilmu itu kan dua, kata Syekh Utsaimin. Menuntut ilmu itu raf'ul jahli an anfusina, mengangkat kebodohan dari
diri kita, itu satu. Jadi kalau antum hanya sekedar ikut taklim untuk tujuan ini, berarti baru satu yang antum dapat. Tapi harus naik tingkat. Kata beliau, menuntut ilmu itu raful jahli an anfusina wa raful jahli an ghairina. Bagaimana kita angkat kebodohan itu dari orang lain. Ya. Jangan hanya mau pintar sendiri, jangan hanya mau soleh sendiri. Kita juga harus mempintarkan orang lain, mencerdaskan orang lain, dan juga berusaha mensolehkan orang lain. Dan itulah pekerjaannya para orang besar. Orang besar itu dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja untuk orang lain. Nah ini motivasi kita agar kita bisa lebih baik. Karena hidup kita ini singkat, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita hanya sekedar bekerja hidup seperti kebanyakan orang, hidup besar, balik, bekerja, menikah, punya rumah, punya mobil, setelah itu meninggal, kita mengulangi sejarah kebanyakan orang. Begitu saja kehidupan kita. Tapi coba seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang besar, para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ingin mengukir sejarah dalam kehidupannya. Bukan ingin riya, bukan ingin terkenal, tidak, sama sekali tidak. Tapi mereka ingin memberikan kontribusi kebaikan, berbagi manfaat kepada orang lain. Siapa yang mengatakan tidak beberapa dari sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW hampir semuanya memiliki wakaf? Coba, apa itu artinya? Dari sekian banyak, hampir semuanya. Tidak saya mengenal Rasulullah. Perkataan saya lupa perkataan siapa. Saya tidak mengenal seorang sahabat kecuali sahabat. Setiap sahabat itu punya wakaf. Kenapa wakaf? Karena wakaf itu sadaqatun jariyah. Itu yang akan dikenal, itu yang akan mengalir terus pahalanya untuk kita. Kebaikan-kebaikan yang mengalir inilah yang akan menjadikan kita berprestasi di atas kehidupan dunia ini. Nah ini para jamaah sekalian, motivasi yang seperti ini yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Man asya li nafsihi asya sagiran. Siapa yang hidup hanya untuk dirinya saja, siapa yang hidup hanya untuk dirinya saja, maka selamanya dia hidup dalam kekerdilan. Kerdil, orang yang hidup hanya untuk dirinya saja, maka dia hidup kerdil. Wa man asya li ghairihi asya kabira. Siapa yang hidup untuk orang lain, maka dia hidup dalam keadaan seperti orang besar. Wa man asya li ummatihi, itu yang lebih hebat. Siapa yang hidup untuk umatnya, asya aziman, maka dia hidup sebagai seorang pahlawan, orang hebat. Bukan untuk pujian, tidak, tapi memang motivasinya bahwa kita ini melakukan sesuatu agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah ini para jamaah sekalian, muqaddimah yang pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Kemudian kita kembali kepada pelajaran rutin kita. Bab yang ke-13 tentang yang lalu kita sudah menjelaskan al-muzara'ah dan al-musaqah. Nah sekarang tentang asyuf'ah wal jiwa. Ada namanya hak syuf'ah dan ada namanya hak jiwa, hak kita bertetangga dalam persoalan harta. Tetangga itu punya hak harta tidak atas diri kita. Ini memang tetangga itu tidak punya tetangga itu bukan ahli waris tapi hampir saja dapat
Ya, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Saking seringnya Jibril datang dan mewanti-wanti betapa pentingnya tetangga itu, sampai-sampai aku menyangka jangan-jangan tetangga akan diberikan hak waris. Nah, itu dalam Islam. Ya, dalam Islam, nah itu ada bukan hak harta, tapi ada hak yang terkait dengan harta. Nah, sebentar kita akan jelaskan. Apa itu hak syuf'ah? Ya, jadi ada namanya hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu adalah di sini dikatakan istihqaqus syarik intiza'a hissati syarikihi mimman taqalat ilaihi bi'awadin mali. Ya. Jadi syuf'ah itu adalah satu hak yang dimiliki oleh seorang mitra. Seorang mitra. Kita sudah belajar tentang kemitraan. Pada saat musaka muzara'ah kita juga belajar tentang kemitraan, pengelolaan tanah. Maka syuf'ah itu adalah istihqaq, keberhakan seorang mitra untuk mengambil bagian daripada mitra yang lain ketika mitranya itu memindahkan haknya kepada orang lain dengan imbalan harta. Syuf'ah itu berarti apa? Ganda ya, syuf'ah. Wasyaf'i dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin 'ashr, wasyaf'i wal syaf'i. Syaf'i itu artinya ganda, genap. Jadi hukum asalnya setiap orang memiliki harta itu, maka dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia inginkan pada harta yang dia miliki. Tapi ketika harta itu dimiliki bersama, tidak serta-merta dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Ada mitranya, ada pemilik yang lain yang membersamainya dalam kepemilikan harta. Makanya disebut syuf'ah. Ya, Anda tidak sendiri, Anda ada orang lain. Syuf'ah, Anda ada pemilik yang lain. Nah, di sini dikatakan ya, syuf'ah itu hakun tamalluk qahri, kepemilikan yang qahri, artinya yang dapat dipaksakan. Ya, bagi seorang mitra yang lama di atas mitra yang baru, ya, karena dengan sebab adanya kemitraan untuk mengangkat kemudaratan. Mungkin para jamaah sekalian masih belum apa? Masih belum paham apa itu syuf'ah. Saya kasih contoh supaya paham. Ada dua orang yang berserikat, ya, kemudian mereka membeli sebidang tanah. Jadi dua-duanya berserikat. Ini lebih banyak pada properti memang, tanah atau rumah atau bangunan. Paling banyak, tapi nanti bisa dibawa kepada yang lain. Jadi dua orang ini berserikat memiliki sebidang tanah. Dan tanah itu belum dibagi. A dan B berserikat membeli sebidang tanah. Nah, tanah itu belum dibagi. Jadi kepemilikannya masih bersama. Belum dipagari, belum dibatasi. Oh, ini milikmu, ini milik saya. Belum ada batasan-batasannya. Masih kepemilikan bersama. Jadi si A dan B ini memiliki harta sebidang tanah secara bersama-sama. Maka para jamaah sekalian, dalam perjalanannya, ya, dan harta ini belum dibagi, ya, tanah ini belum apa istilahnya kita belum, ya, sertifikatnya belum dipecah. Nah,
Tiba-tiba dalam perjalanannya si A jual tanahnya, bagiannya itu, katakanlah masing-masing berkongsi 50-50. Jadi harga tanahnya 100 juta, A 50 juta, B 50 juta. Jadi otomatis kepemilikannya tanahnya itu setengah, tapi belum dibagi, mana milik A, mana milik B. Paham ya? Akan berbeda kasusnya kalau sudah terbagi, sudah jelas ini bagianmu dari tanah ini bagian saya. Tapi ini tidak, belum dibagi. Tapi tiba-tiba si A karena butuh duit, dia jual bagiannya itu kepada si C. Dia bilang saya butuh duit. Ya, saya jual hak saya pada apa? Pada tanah itu. Ya, pada tanah itu kepada si C. Tanpa minta izin kepada si A yang jual. Dia tidak minta izin kepada si B. Dalam syariat kita si B memiliki hak syuf'ah. Dia bisa membatalkan akad itu. Membatalkan akad itu demi dengan atas nama hak apa namanya, hak syuf'ah. Itu namanya hak syuf'ah. Itu namanya hak syuf'ah. Secara hukum asal si A punya harta, boleh tak dia jual kepada si C? Secara hukum asal boleh kan? Yang namanya kita yang punya, boleh tak kita jual itu kepada orang lain? Boleh-boleh saja. Tapi dalam syariat kita persoalannya bukan hanya sekedar persoalan menjual dan tidak menjual. Persoalan syariat kita ada perasaan yang harus dijaga. Jadi luar biasa syariat kita ini. Jadi bukan hanya sekedar Anda menjual, bukan hanya sekedar Anda lepas mitu aset. Anda tadi belinya ini sama-sama. Bayangkan kalau uang itu dihasilkan dengan kerja keras, sama-sama kerja keras. Tiba-tiba si A langsung menjual tanpa konfirmasi ke, pasti si B merasa apa? Pasti merasa kecewa. Kita sudah sama-sama berjuang, tiba-tiba dia harusnya si A ketika dia mau menjual bagiannya, dia harus konfirmasi dulu ke B, karena ini kan kepemilikan bersama, meskipun Anda punya bagian. Jelas ya? Nah ini pada jelas sekali. Apalagi kalau harta itu harta warisan yang belum dibagi. A dan B bersaudara. A dan B bersaudara. Katakanlah sama-sama laki-laki. Ya, sama-sama laki-laki berarti dia dapat apa? Bagian yang sama. Jadi kalau satu bidang tanah maka dapat setengah-setengah. Setengah-setengah. A dan B bersaudara. Tapi karena A butuh uang, akhirnya dia jual bagiannya kepada orang lain tanpa mengkonfirmasi kepada saudaranya, sama-sama yang memiliki warisan itu. Boleh tak dalam syariat? Tidak boleh. Si B boleh membatalkan akad itu atas nama hak yang dia miliki, namanya hak syuf'ah. Nah itu hak syuf'ah pada jalan. Jelas ya? Jelas hak syuf'ah itu. Jadi hak syuf'ah itu hak yang diberikan oleh syariat kepada seorang mitra, ya, yang mana ketika mitranya itu melakukan tindakan tanpa seizin daripada mitra yang lain, maka itu bisa dibatalkan dengan nama atas hak syuf'ah. Apa dalilnya? Dalilnya ini hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yursam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa ada hak syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Ya. Fa idza waqa'atil hudud
Wasurifatit turuq fala syuf'ah. Tapi kalau sudah apa? Sudah jelas pembagiannya, ya, wa waqa'atil hudud, dan batasan-batasannya sudah jelas. Oh, ini bagianmu, apalagi jalannya sudah dipisahkan, ya, ya, sudah ada jalan yang memisahkan. Akses ke tanah ini sudah ada jalannya, akses ke tanah ini sudah ada jalannya. Maka apa? Fala syuf'ah, maka tidak ada lagi hak syuf'ah, ya. Jadi hak syuf'ah itu hak yang diberikan oleh syariat kita kepada seseorang yang memiliki properti secara bersama-sama sebelum dipisah, sebelum dibagi. Ya, tapi kalau sudah dibagi, apalagi sudah apa? Kalau kita sudah muncul, sudah ada apanya? Ya, sertifikatnya, maka hak syuf'ah masing-masing, ya, belum sudah dipecah, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Tapi ada lagi hak sebenarnya yang lain. Apa itu? Hak bertetangga. Itu juga kena juga nanti situ. Nah, ini dalam hadis, ya, dalam riwayat yang lain dikatakan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syirkatin lam tuqsam rabba'atin aw ha'id, ya. Jadi hampir sama dengan hadis tadi. Setiap sesuatu yang belum dibagi, baik itu kebun atau sebidang tanah, ya, la yahillu lahu an yabi', tidak halal baginya untuk menjual hatta yu'dzan syarikuhu, sampai dia diizinkan oleh siapa? Oleh mitranya yang lain, oleh pemilik yang lain. Fa in syaa taraka, kalau yang mitra yang lain dia bilang silahkan, maka enggak apa-apa. Wa fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu, tapi kalau dia jual sementara belum diizinkan, ya, fa huwa ahaqqu bihi, maka mitranya itu berhak atas tanah itu, dia bisa batalkan. Nah, ini namanya hak syuf'ah. Nah, dalam hadis dikatakan ini kalau yang tetangga ada namanya syuf'atul jar atau al-jiwar. Nah, ya, jarud dari ahaqqu bid-dar, ya, jarud dar ahaqqu bid-dar. Tetangga itu lebih berhak kepada rumah itu. Ini syuf'at al-jar namanya. Kalau tadi syuf'atul syarik, dan ini syuf'atul jiwar. Maksudnya apa? Kalau kita bertetangga, apalagi kalau dalam kompleks, ya, bertetangga, kita mau jual rumah kita, boleh tak kita jual langsung iklan kemana-mana? Hah? Ini Rasulullah bilang jarud dar, tetangga rumah itu lebih berhak kepada rumah itu. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau kita bertetangga, ya, bertetangga, dan selama ini hubungan kita dengan tetangga ini baik saja, baik-baik, tidak ada masalah, maka ketika kita akan menjual rumah itu, maka harus tawarkan dulu kepada tetangga kita. Jangan langsung tawarkan kepada orang lain. Kenapa para jamaah sekalian? Karena ada namanya hak tetangga. Dia sudah nyaman dengan kita, ya? Dia sudah merasa nyaman dengan kita. Tiba-tiba kalau kita jual kepada orang lain, bayangkan kalau semua di tempat itu muslim, ya, muslim, tiba-tiba ada yang jual, umpamanya contoh saja. Kemudian sebenarnya kan tidak ada masalah kita bertetangga dengan non-muslim, kan? Ada masalah tidak? Ya, Rasulullah bertetangga dengan non-muslim. Tapi katakan sudah nyaman, hidup bertetangga. Tiba-tiba ada orang yang lain yang masuk di situ, dan tanpa meminta izin kepada, maka ini dalam Islam dilarang. Ya. Apa dalilnya? Jarud dar ahaqqu bid-dar. Tetangga kita itu lebih berhak atas rumah itu. Jadi tawarkan dulu, jangan sampai dia memang mau beli.
Tapi kalau dia nggak mau, ya yang penting kita sudah kita tawarkan. Jangan langsung pasang iklan, rumah ini dijual. Tawarkan dulu, ya, tawarkan dulu. Karena ada hak tetangga yang dimiliki. Jadi sekali lagi, Masya Allah ya. Jadi betul-betul sempurna agama ini. Sempurna agama ini. Bukan hanya sekedar kita jualan, bukan hanya sekedar kita bisa menjual, tapi ada perasaan orang lain yang harus kita jaga. Maka ini siapa yang punya syariat yang seperti ini? Kalau pakai hukumnya manusia, siapa yang tawar lebih tinggi? Itu ya. Itu yang kita kasihkan seperti itu. Ngapain? Tidak usah dikatakan tetangga. Tapi kita Muslim, kita punya syariat yang luar biasa. Asalnya datang dari Allah yang Maha Mengetahui, ya, yang Maha Mengetahui sampai perasaan manusia pun Allah tahu. Ya. Jadi tidak boleh kita sembarang jual. Sama juga para jamaah sekalian, hak syuf'ah ini pada kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan, sama juga. Maka hukum asalnya meskipun lebih banyak kalau dalam kitab-kitab fikih ini kepemilikan properti ya, tanah atau bangunan, sebenarnya dalam kepemilikan saham juga, umpamanya kita sudah bersyirkah, sudah bersyirkah, kerjasama. Pemilik syirkah itu ada lebih dari 2 orang atau 3 orang atau lebih. Tiba-tiba ada yang mau melepaskan sahamnya di syirkah itu, di perusahaan itu. Boleh tidak dia langsung jual sahamnya? Siapa yang mau beli saham saya di perusahaan ini? Tidak boleh. Harusnya dia tawarkan dulu sahamnya itu kepada pemilik-pemilik yang lama yang sama-sama. Ya, jangan tiba-tiba langsung masuk investor baru, istilahnya mitra baru, yang kemudian bisa saja merusak kemitraan yang harmonis yang selama ini sudah terbangun. Ya. Jadi hak syuf'ah ini sebenarnya hak yang luar biasa dalam Islam. Ya, dan para jamaah sekalian, kita sudah ada mahasiswa STIBA itu teliti. Ternyata di hukum positif tidak ada hak syuf'ah itu. Yang ada cuma dalam Islam. Luar biasa. Ya, karena memang kalau hukum positif yang dia pakai itu hanya faktor apa? Bagaimana orang untung. Dia tidak menilai apa? Perasaan. Tidak ada perasaan. Lagi-lagi memang karena ini syariatnya Allah. Jadi, nah seperti itu secara umum, ya. Tentang hak syuf'ah, ya. Nah, tapi kalau umpamanya begini, dia sudah jual kepada orang lain, dan mitranya diam saja. Artinya mitranya sudah tahu, meskipun dia tidak kasih tahu ya, tapi mitranya sudah tahu, dan mitranya itu diam, tidak ada respon. Maka hukum asalnya boleh. Karena sebenarnya kalau dia tidak setuju, maka harusnya sejak awal dia langsung merespon. Tapi kalau dia diam, tidak ada respon, padahal dia sudah tahu, maka hukum asalnya ini tidak ada masalah. Nah, ini juga sama kalau kita bertetangga. Kalau kita bertetangga pun sama tadi hukumnya. Bahkan kalau bertetangga, bukan hanya syuf'ahnya dalam persoalan syuf'ah jual beli, ya, bahkan ketika kita membangun, jangan sampai bangunan kita itu mengganggu tetangga kita. Dalam hadis dikatakan, la yamna'u jarun jarahu an yaghrisa khashabatan fi jidarihi. Tidak boleh seorang tetangga, ya, melarang tetangganya untuk menancapkan apa? Kayu di
di dindingnya. Dindingnya itu satu kita ya. Dindingnya satu. Boleh tak kita apa? Larang tetangga kita. Jangan, padahal dindingnya batasannya satu itu ya. Apalagi kalau mau di rumah. Iya. Kita bilang ini dinding jangan kau pakui ya. Bagaimana kalau kamu pakui dari surga? Nah itu tak boleh karena memang ya ada hak bersama di situ yang tidak bisa kita. Nah tapi kalau sudah mengganggu, umpamanya dia punya tanamannya itu sudah menyeberang ke tetangga. Ah itu sudah mengganggu namanya, maka enggak boleh. Harusnya segera kita ada sebagian tetangganya hanya jadi penonton saja. Tetangganya hanya dapat daunnya, mangganya tidak pernah dibagi. Jadi iya, cuma dahannya saja yang mampir ke tetangga, daunnya juga jatuh ke tetangga. Ketika berbuah, bungkus lagi. Nah, ini para jamaah sekalian, luar biasa. Hak tetangga itu tidak boleh kita, ya. Jadi sampai-sampai seperti yang saya katakan tadi, ya, sampai-sampai Jibril itu, ya, berwasiat. Kata wasiat itu bukan hanya sekedar perintah, wasiat. Ya. Sampai-sampai Rasulullah menyangka jangan sampai tetangga ini dapat harta warisan. Saking pentingnya kita menjaga yang namanya hak tetangga kita. Nah ini diantara pelajaran yang penting untuk kita perhatikan dalam persoalan syuf'ah, dan salah satu diantaranya adalah syuf'ah ketika kita bertetangga. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan saya persilakan sebelum kita tutup. Ya, ada? Silakan. Mau kita jual. Kata para ulama, hak syuf'ah ini dalam dua hal ya, kepemilikan bersama dan dalam properti. Kalau yang lainnya enggak. Ya, kalau seperti saham tadi, ya meskipun bukan tanah, usaha ya, saham. Nah, maka itu kan tapi kepemilikannya bersama ya, kalau saham. Tapi kalau mobil, motor, ya, nggak perlu minta izin sama tetangga. Jangan sampai tidak laku-laku. Ya. Jadi kalau mobil, motor dan yang lainnya nggak mesti. Ya, nggak mesti kita minta izin sama tetangga. Saya mau jual mobilku. Saya mau jual mobil, nggak perlu itu. Ya. Jadi yang berlaku ini hanya apa? Kalau rumah itu kita mau jual. Kalau rumah yang kita tinggali mau kita jual, maka harusnya sebelum kita tawarkan kepada yang lain, kita tawarkan dulu kepada tetangga terdekat kita. Kalau mobil kita, ya. Apakah berlaku juga Ustaz kalau harta itu dijual hanya rumah, suami terhadap istri? Tadi kan warisan. Ya. Atau suami apakah boleh? Apakah istri punya hak suka juga terhadap suami ketika suami menjual harta? Maksudnya gimana? Sistem saja suami mau jual saja tanah. Ya. Oh, tanah bukan milik bersama.
tanah warisan umpamanya. Misalnya tanah yang diperoleh ketika salah satu itu berumah tangga, Ustaz. Ketika dia menikah dan memiliki harta, lalu Ya. menikah, maka ketika suami bersama hartanya, dia berdiri sama istrinya. Kalau bagaimana? Ada pasangan suami istri setelah menikah punya harta, punya tanah. Kemudian mau dijual. Istri punya hak juga terhadap suami. Istrinya juga punya hak, mungkin Oh, iya. Apakah istri juga punya hak untuk memveto, membatalkan kalau suaminya ternyata ternyata dijual juga tidak. Tergantung apakah tanah itu kepemilikan bersama atau kepemilikan masing-masing. Ya, kepemilikan masing-masing. Tapi namanya suami istri harusnya berdiskusi dulu sebelum dijual. Meskipun katakanlah ini hartanya suami, ini hartanya istri. Istri mau jual, katakanlah dia dapat warisan dari orang tuanya. Dia mau jual, ya enggak apa-apa, dia namanya dia yang punya harta. Dia kasih tahu suaminya, saya mau jual. Maka sebaiknya dia kasih tahu suami, sempat suaminya punya itu dan dia beli. Iya. Yang penting suaminya beli dengan harga yang pantas juga. Jangan hartanya istri. Nah, jadi maksud saya sudah paham. Jadi kalau kita berumah tangga, kemudian pada saat kita berumah tangga kita bisa beli. Nah, itu tergantung status tanahnya itu kepemilikan bersama atau hanya kepemilikan suami atau kepemilikan istri. Kan bisa saja suami beli tanah dan dia bilang, ibu atau apa dia panggilkan istrinya, ini tanah saya belikan untuk kita. Berarti otomatis itu tanah untuk istri. Ya, maka ketika istri mau jual itu, ya memang harusnya bicara dulu soal, apalagi tanah itu pemberian suami. Kan seperti itu. Allah. Ya. Apakah hak tetangga itu masih berlaku pada kondisi di mana dia memiliki rumah misalnya kompleks, tapi dia tidak tinggal di situ, Ustaz? Dia tidak tinggal di situ. Dia di tempat yang lain, dia cuma beli rumah, tidak di tempat. Dia kemudian menjualnya. Ya, secara hukum asalnya tidak berlaku hak syuf'ah itu, karena pada hakikatnya yang dimaksud dalam hadis ini kalau dia tinggal di situ. Nah, ya, kalau dia tinggal, sama juga kita bertetangga, yang kita mau jual rumah kita yang bukan rumah kita yang di sini, rumah kita yang di sana. Tidak perlu kita kasih tahu tetangga kita. Iya, ya. Nah, jadi ini juga artinya kalau dia, tapi rumahnya di situ, rumahnya di situ, dia tidak tinggal di situ. Ya. Nah, itu hukum asalnya tidak. Tapi kalau dia kasih tahu, kayaknya lebih bagus. Ya. Kalau dia lebih bagus. Tapi yang dimaksud dengan hadis itu tetangga yang memang hidup bertetangga dengan kita, berdekatan dengan kita. Itu yang dimaksud dalam. Saya kira demikian para jemaah sekalian, apa yang dapat dijelaskan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika